kerja kemana saja butuh proses. Ya. Sedangkan SPSK ini sebenarnya udah saya bahas sama tim saya yang Jakarta masuk Pak Ridwan itu udah lama gitu. Cuma ada beberapa teman yang komen di YouTube yang berangkat resmi atau SPSK nggak ada kabar, terus ribet. Itu kendalanya apa sih Pak? Begini Mas Ferry, bekerja ke luar negeri itu memang butuh ribet. Masalahnya kita ini harus menyadarkan ke masyarakat juga bahwa bekerja ke luar negeri atau bermigrasi itu tidak semudah kita hari ini niat besok berangkat. Nggak bisa. Faktor, nggak usah ngomong skill, ngomong bahasa saja itu masalah Mas. Tidak ada ceritanya bekerja ke luar negeri tidak melalui proses. Kalau ini salah satu karakteristik juga Mas Ferry, kalau Anda atau masyarakat atau teman-teman ditawari bekerja ke luar negeri dengan waktu yang sangat singkat, sehari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu berangkat, kami pastikan itu unprocedural. Kecuali dia X, Mas Ferry. Artinya dia pernah bekerja di Saudi, X, secara bahasa juga sudah bisa, secara skill sudah ini, pulang ke Indonesia, ternyata sekian tahun di Indonesia, pengen niat lagi, nah itu tinggal ikut sertifikasi aja, Mas. Artinya secara bahasa tidak butuh ikut pelatihan, tapi langsung ikut uji kompetensi, bisa langsung keluar karena sudah nggak butuh pelatihan, bisa dari nol. Nah, tapi prinsip tidak ada proses bekerja ke luar negeri dengan cara yang cepat. Itu prinsip Mas. Semua butuh proses, apalagi negara-negara yang beda bahasa dengan kita. Hong Kong, Korea, Jepang, Saudi, itu butuh proses Mas. Bisa 2, 3, 4 bulan prosesnya. Nah ini yang menjadi perhatian penting ke semua masyarakat melalui channelnya Mas Ferry Erik ini. Berangkat ke luar negeri tidak bisa butuh hanya waktu singkat. Ada proses. Kalau SPSK-nya sendiri kenapa kok ribet dan berangkat-berangkat? Sebenarnya bukan ribet Mas Ferry. Jadi kemarin sempat mau jalan, ada sekitar 100 apa 200 orang, ternyata Saudi tutup. Jadi COVID itu kan memang memporak-porandakan berbagai sistem sosial ekonomi kan. Nah jadi sangat ketat sehingga itu ya sempat vakum ya. Sehingga 2022 kemarin diperpanjang lagi technical arrangement-nya dengan Saudi. Nah harapannya tahun ini kita sudah bisa launching. Jadi sebenarnya bukan soal nggak berangkat-berangkat, jadi ya karena kendala-kendala alam yang tadi itu, dan tidak hanya Saudi, hampir di semua negara penempatan itu tutup. 19, 20 itu 21 sudah agak longgaran. Itu memang banyak negara tujuan favorit itu yang mengeluarkan kebijakan untuk tidak masuk warga negara asing. Itu hampir di semua negara. Harapannya SPSK tahun ini kita bisa jalan tahun 2023 ini, sehingga biar cepat jalan, cepat dievaluasi, cepat mengambil kebijakan juga bagaimana solusinya ini, karena berbarengan dengan oknum-oknum yang memakai visa ziarah ini. Ini yang menjadi persoalan besar di kita, dan ini menjadi PR bersama-sama, Mas Ferry. Ada nggak sih bocoran kira-kira yang sudah terdaftar, mungkin udah ikut pelatihan dan semua lengkap, kira-kira berangkatnya kapan sih? Kalau tepatnya saya nggak tahu, karena itu adalah area bisnis. Yang tahu itu ya PT-PT yang sudah ditunjuk itu. Oh berarti bukan pemerintah ini ya yang memutuskan? Kalau ini kan skema P2P, Mbak Ferry. Jadi ya pasti tahu nanti misalnya ada pemberangkatan sekian ratus orang, ya pasti tahu kita. Cuman berapa saat ini ada di lembaga pelatihan apa segala macam, data validnya kami tidak tahu. Yang tahu ya PT-PT yang ditunjuk dan yang punya GO, yang punya job order. Dari 49 PT ini sampai detik ini tanggal berapa? Sekarang tanggal 13 Juni 2023, yang masuk di sistem kita baru 3 PT yang mempunyai GO. Yang pertama adalah PT Milenium Muda Makmur, yang kedua PT Duta Tangguh Selaras, yang ketiga PT Deka Perkasa Adijaya. 3 PT ini yang mempunyai GO dengan jumlah di sistem kita, kemarin saya lihat itu ada sekitar 2.100-an permintaan. Artinya permintaan ini banyak sekali, dan memang Saudi ini benar-benar butuh
orang Indonesia Mas Ferry, karena berbagai pertimbangan itu ya. Makanya kita berharap betul ini menjadi solusi terbaik, meskipun nanti ada evaluasi, ada penyempurnaan sehingga kita bisa meminimalisir lah paling tidak. Karena kalau menghapus total nol itu saya pribadi kurang yakin ya. Meminimalisir secara efektif untuk oknum-oknum yang memberangkatkan secara prosedural. Kalau mau nanya seputar perlindungannya Pak, karena banyak teman-teman ya, nggak banyak sih, beberapa gitu yang masih meragukan dengan sistem SPSK ini. Katanya sih alah percuma, nanti ya kayak syarikat yang sekarang misalkan ada masalah gitu, nggak benar-benar terlindungi gitu. Kira-kira apa sih jaminan, atau ada nggak sih jaminan kalau calon PMI TKW berangkat dengan sistem SPSK gitu ya? Paling tidak gini Mas Ferry, yang berangkatin itu P3MI. Dengan demikian dia punya izin, dia punya deposit di kami. Artinya karena masing-masing P3MI ini untuk mendapatkan izin dari Kementerian Ketenagakerjaan yang diajukan secara online di sistem oss.go.id itu wajib menyerahkan bilet deposito 1,5 miliar ke kami, dan itu kita tahan. Gunanya apa? Uang deposit itu gunanya adalah jaminan pelindungan PMI. Bila PT yang memberangkatkan ada masalah tidak tanggung jawab, uang itu kita pakai. Kalau tanggung jawab, ya sudah, silakan diberesin. Dan uang itu aman selama PT ini tidak ada masalah. Nah, artinya gini Pak Ferry, di undang-undang kita jelas P3MI itu punya tanggung jawab 3: sebelum bekerja, selama bekerja, dan sepulang dari kontrak habis. Artinya selama PMI itu kontrak 2 tahun atau 3 tahun, karena ada negara yang 3 tahun juga kontraknya, selama itu juga P3MI itu mempunyai tanggung jawab. Salah satunya dia harus terus mengontrol atau bagaimana komunikasinya dengan agen atau dengan syarikat yang ada di luar negeri untuk selalu memantau kondisi anak yang diberangkatin itu. Nah, kembali ke Mas Ferry tadi misalnya, sejauh apa sih ini? Nanti kembali ini ya, saya kembali ke tadi itu. Kalau kita hanya ada ketakutan yang ada di pikiran kita, ya kita tidak akan pernah bergerak untuk menuju langkah yang lebih baik. Jadi prinsip kita ya, kita bergerak, apakah itu sempurna? Kita ikhtiar itu terbaik saat ini. Apakah nanti ada kekurangan? Pasti. Nah, ini yang harusnya dipahami secara bersama bahwa ya tidak ada sesuatu itu yang perfect. Tapi kita untuk menuju kesempurnaan tentu harus banyak melewati rintangan. Prinsipnya adalah kita bergerak, kita action. Kalau kita diem-diem baik juga nggak solusi juga Mas Ferry. Karena penempatan prosedural jalan terus. Nah, gitu Mas Ferry.